Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang media pembelajar kelas 5 tema 5 pembelajaran 1 dan 2 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama Anggun Hoiri Istiqomah, yang kedua Puji Trilestari, yang ketiga Nur Zahrawani Aninda Zakia, yang keempat Gelbi Ajeng Rawindri, yang kelima Nelpi Agusti. Baiklah, pertama materi yang akan saya bahas di sini tentang teks non-fiksi. Pengertian teks non-fiksi sendiri yaitu karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, non-fiksi merupakan karya yang bersifat faktual atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Selanjutnya, ciri-ciri teks non-fiksi ada 5. Yang pertama, memiliki pembahasan dengan bahasa formal, resmi, ataupun baku. Yang kedua, menggunakan gaya bahasa denotatif atau memiliki makna yang sebenarnya. Yang ketiga, tersusun atas fakta dan data yang nyata. Yang keempat, ditulis secara runtut atau berurutan. Yang kelima, merupakan temuan baru atau penyempurnaan temuan lama. Jenis-jenis teks non-fiksi seperti makalah akademik, autobiografi, biografi, sejarah, sejarah alam, jurnal, jurnalisme, surat dan makalah ilmiah, dan lain-lain. Selanjutnya, dalam teks non-fiksi sendiri, informasi yang disajikan memiliki keterkaitan satu sama lain secara berurutan sesuai dengan kenyataan atau yang terjadi. Informasi tersebut disusun menjadi sebuah paragraf yang padu. Cara menggali informasi teks non-fiksi ada 3. Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Yang kedua, membuat dan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang dibaca. Yang ketiga, menentukan ide pokok atau pikiran utama dari teks. Selanjutnya, dalam menentukan pokok pikiran, kita dapat menemukan pokok pikiran di awal, dan akhir paragraf. Awal paragraf disebut deduktif, akhir paragraf disebut induktif, awal dan akhir disebut campuran. Selanjutnya, ada 3 langkah-langkah menemukan pokok pikiran. Yang pertama, kita harus membaca keseluruhan teks. Yang kedua, kita harus memahami isi teks bacaan dari yang kita baca. Yang ketiga, kita mencatat ide pokok bacaan yang terdapat dalam kalimat inti. Membuat ringkasan teks non-fiksi. Pengertian ringkasan merupakan informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat dari teks aslinya. Menyajikan teks non-fiksi secara lebih singkat dengan mengambil intisari atau ide pokok dari teks. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi. Yang pertama, membaca teks non-fiksi dengan seksama. Yang kedua, menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks non-fiksi. Yang ketiga, menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri. Yang keempat, memperhatikan pemilihan diksi dan ejaan sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.